Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang membahas mengenai hukum pidana ta'zir dalam materi hukum Islam. Dan ini dia tim kami. Yang pertama ada saya, Nada dengan MPM 2151090. Yang kedua ada Aulia dengan MPN 2151040. Dan yang terakhir ada Mailiska dengan MPM 2151093. Berikut adalah pemaparan materinya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia berinteraksi terkadang sering mengalami gesekan-gesekan dengan manusia lainnya. Bahkan tak jarang dikarenakan gesekan tersebut, manusia dapat melakukan hal-hal yang mengarah kepada perbuatan pidana yang merugikan orang lain. Nah, sebenarnya itu dalam Al-Quran dan hadis telah memberikan penjelasan tentang sifat manusia tersebut. Dan bahkan di dalamnya pula sudah dijelaskan mengenai berbagai perbuatan pidana yang dilakukan beserta hukumnya. Tetapi karena sifat manusia yang dinamis dan kompleks, sifat dari perbuatan pidana yang dilakukan ini pun variatif dan cenderung berkembang dari masa ke masa, sehingga perbuatan dan hukumnya terkadang tidak dapat ditemukan di dalam nas. Perbuatan pidana itulah yang dinamakan jarima ta'zir. Saya akan mengulas pemahaman saya mengenai pengertian ta'zir. Menurut sumber bahasa, lafaz ta'zir berarti dari kata azarah yang berarti man'u wa radda, mencegah ataupun menolak. Ta'zir dapat berarti adabah, yaitu mendidik, atau azmahu wa wakrah, yang diartikan mengagumkan dan menghormat. Dari berbagai pengertian, makna ta'zir yang paling relevan adalah al-ma'un wa raddu, yaitu mencegah dan menolak. Dan pengertian kedua yaitu ta'dib, yaitu mendidik. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Az-Zuhaili. Ta'zir diartikan mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta'zir juga diartikan yaitu mendidik, karena ta'zir yang dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Selain di atas, tadi secara harfiah juga dapat diartikan sebagai menghinakan pelaku kriminal karena tindakan pidananya yang memalukan. Pengertian kedua ta'zir. Menurut Imam Madhab dan Imam Syafi'i, ta'zir dalam perkara yang disyariatkan adalah ta'zir yang wajib menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, hal tersebut tidak wajib karena akan menimbulkan tindakan yang tidak berkeadilan. Untuk pembagian jarimah ta'zir, menurut hak-hak yang dilanggar, jarimah ta'zir dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu jarimah ta'zir yang melanggar hak-hak Allah. Apa sih jarimah ta'zir yang melanggar hak-hak Allah itu? Nah, jarimah ta'zir yang melanggar hak-hak Allah merupakan tindakan yang berhubungan dengan perseorangan dan kepentingan duniawi. Contohnya yang pertama merusak bumi, berzina, dan juga penyelundupan. Yang kedua yaitu jarimah ta'zir yang melanggar hak privasi atau hak individu ya. Jadi jarimah ta'zir yang melanggar hak individu ini merupakan seseorang yang perbuatannya itu merugikan manusia lain. Contohnya seperti membunuh, menyerang orang lain, menipu orang demi kepentingan pribadi, dan juga berbohong. Pada hakikatnya
selanjutnya jarimah ta'zir dibedakan menjadi 3 bagian nih teman-teman. Untuk yang pertama yaitu jarimah ta'zir karena membuat tindakan tidak sesuai dengan etika dalam masyarakat. Lalu yang kedua ada ta'zir karena diakibatkan ulah yang dapat mencelakakan masyarakat lainnya. Lalu yang terakhir adalah ta'zir untuk pelanggaran. Selain itu, berdasarkan hukum atau peraturan, ta'zir juga dapat dibedakan menjadi 3 bagian nih. Yang pertama yaitu jarimah ta'zir dari jarimah hudud atau qisas, namun ketentuannya tidak terlaksana atau ada keraguan seperti pencurian yang tidak memenuhi syarat atau nishab oleh keluarganya sendiri. Lalu yang kedua, jarimah ta'zir yang jenis orangnya disebutkan dalam nas syara tetapi belum ditentukan hukumnya seperti riba, korupsi, dan pengangguran takaran dan timbangan. Dan yang terakhir yaitu jarimah ta'zir yang jenis dan sanksinya tidak ditentukan oleh syara. Kategori ketiga ini secara eksklusif disebut dalam ulil amri untuk pelanggaran oleh pegawai negeri. Jenis-jenis dari pidana ta'zir yang pertama berdasarkan pelanggarannya, pidana ta'zir ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada pelanggaran dan contohnya yaitu tindakan yang melampaui tata krama, kelakuan yang melibatkan laki-laki dan perempuan atau biasa disebut dengan perzinahan. Lalu ada penculikan. Dan yang kedua adalah pelanggaran kehormatan seperti tudingan palsu, pencemaran nama baik, menghina sesama. Lalu yang ketiga ada perbuatan yang merusak akal. Contohnya kegiatan yang berkaitan dengan pikiran yang berpotensi mencederai seperti menjual, membeli, membuat, mendistribusikan, menyimpan atau memperkenalkan minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan minuman serupa. Lalu penjualan bahan untuk tujuan membuat minuman beralkohol oleh pembeli. Lalu yang keempat adalah pelanggaran properti seperti penipuan muamalat, penipuan komersial, peminjaman tidak sah, pengkhianatan kepercayaan dalam harta, kelemahan keamanan seperti contohnya berbagai kelemahan kesejahteraan yang melibatkan orang lain selain dalam kasus hudud dan alsas. Lalu ada meresahkan orang lain, merugikan kekuasaan atau kedudukan terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan yang keenam, contoh pelanggarannya itu membahayakan. Dan yang keenam yaitu membahayakan keamanan negara. Seperti yang kita tahu, contohnya adalah spionase. Lalu yang kedua, membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal penting dalam negara yang tidak boleh diketahui oleh negara lain. Lalu yang ketujuh dan yang terakhir adalah pelanggaran, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan agama, seperti menyebarkan pemikiran ateis untuk tidak memiliki kepercayaan. Dan yang terakhir, pelanggaran terhadap aturan syariah seperti melewatkan sholat tanpa alasan yang jelas, lalai dalam membayar zakat dan berbuka puasa di hari Ramadan tanpa uzur. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan mengenai jenis-jenis pidana ta'zir. Jadi di sini saya akan membahas mengenai macam-macam jarimah dan sanksi-sanksi dalam hukum Islam. Sebelum saya membahas mengenai macam-macam jarimah, apa itu jarimah? Jarimah adalah hukuman tindak pidana atau perbuatan yang berdosa dan dilarang dalam syara. Macam-macam jarimah ada 3, yaitu jarimah qisas dan diyat, yang kedua jarimah hudud, yang ketiga jarimah ta'zir. Jarimah qisas dan diyat adalah hukuman had manusia, artinya hukuman dapat dicabut atau dihapuskan oleh korban serta keluarga korban. Korban dan keluarga korban memiliki hak untuk memberikan pengampunan atau pengurangan hukuman terhadap pelaku. Hukuman ini sudah ditentukan dalam syara dan tidak bisa dikurang atau ditambah. Nah, hukuman qisas adalah hukuman balas dengan hukuman yang setimpal bagi pelaku yang telah ia perbuat. Hukuman ini berlaku bagi pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Sedangkan hukuman diyat adalah sanksi atau hukuman yang bersifat harta atau ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku karena terjadi tindak pidana dan diberikan kepada korban juga keluarga korban atau wali korban. Hukuman ini berlaku bagi pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan tidak sengaja, dan penganiayaan menyerupai sengaja. Yang kedua yaitu hukuman hudud, merupakan hukuman had atau hak Allah bagi orang yang melakukan tindak pidana yang telah ditentukan dalam Al-Quran atau syara, dan termasuk kejahatan paling berat. Contoh perbuatan hudud ada berzina, mencuri, qadzaf atau menuduh, orang yang meminum minuman keras, orang yang murtad, dan pemberontakan. Yang pertama yaitu berzina. Berzina adalah perbuatan berdosa atau keji yang dibenci oleh Allah.
yaitu persetubuhan atau hubungan seksual yang merusak kehormatan seseorang yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim atau yang belum menikah. Hukuman bagi orang berzina tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka derahlah tiap-tiap seseorang yang keduanya 100 kali derah, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Hukuman berzina ada 3, yaitu pertama hukuman rajam. Rajam adalah hukuman mati atau siksaan untuk pelaku pelanggar hukum. Hukuman ini dilakukan dengan cara badan atau tubuh pelaku ditanam dalam keadaan berdiri di dalam tanah setinggi dada, kemudian dilempari batu sampai pelaku mati. Hukuman ini bagi pezina mushan, yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau perselingkuhan. Yang kedua yaitu hukuman jilid. Hukuman jilid adalah didera atau dicambuk sebanyak 80 kali atau 100 kali. Dalam hal ini, hakim tidak berwenang untuk mengubah seperti menambah atau mengurangi hukuman. Hukuman bagi orang yang melakukan zina yang tidak mushan atau goir mushan, yaitu zina yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Contohnya, bagi orang yang menjalin status yang namanya pacaran. Yang ketiga yaitu pengasingan. Pengasingan ini dilakukan selama 1 tahun. Hukuman ini juga berlaku bagi orang yang melakukan zina yang tidak mushan, dan juga bagi seorang pelaku antara mushan dan goir mushan. Mushan adalah sudah menikah, sedangkan goir mushan adalah belum menikah. Untuk seseorang yang sudah menikah atau mushan akan dirajam, sedangkan goir mushan akan diasingkan atau bisa juga dihukum jilid. Yang kedua yaitu jarimah qadzaf. Jarimah qadzaf adalah perbuatan seseorang yang memfitnah atau menuduh berbuat zina kepada orang lain secara terbuka atau terang-terangan, sehingga menjatuhkan harga diri orang tersebut. Jika tuduhannya salah, maka hukuman akan dijatuhkan kepada qadzaf atau seorang penuduh. Hukuman bagi jarimah qadzaf adalah dijilid atau didera sebanyak 80 kali atau tidak diterima kesaksiannya. Tercantum dalam Quran Surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi, dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak menunjukkan 4 orang saksi, maka derahlah mereka yang menuduh itu 80 kali derah, dan janganlah kamu membuktikan mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang ketiga yaitu seseorang yang meminum minuman keras seperti miras dan khamar adalah perbuatan yang dibenci Allah dan dilarang dalam Islam. Hukuman bagi seorang peminum khamar adalah dijilid atau dicambuk sebanyak 80 kali. Tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 9 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Yang keempat yaitu seseorang yang mencuri atau merampok, yaitu mengambil milik orang lain yang bukan haknya tanpa izin dari orang tersebut secara diam-diam. Hukuman bagi orang yang mencuri adalah yang pertama yaitu potong tangan dan kaki. Yang kedua yaitu adalah pengasingan. Nah, hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada seseorang yang mengganggu keamanan orang lain. Seseorang pencuri yang hanya menakut-nakuti tetapi tidak mengambil harta atau benda milik orang lain, bertujuan untuk ketenaran atau kepopuleran dirinya. Yang ketiga yaitu hukuman disalib. Hukuman ini dijatuhkan kepada seseorang yang mencuri harta, benda, atau barang yang bukan miliknya dan melakukan pembunuhan terhadap orang tersebut. Yang kelima yaitu seseorang yang murtad, yaitu orang yang meninggalkan atau keluar dari agamanya sendiri, Islam, dalam niatnya, perkataannya, dan perbuatannya, dan seorang tersebut menjadi seorang kafir. Hukuman bagi orang murtad adalah yang pertama yaitu hukuman mati. Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Yang kedua yaitu hukuman penyitaan harta benda miliknya. Harta yang disita hanya harta yang diperoleh setelah seseorang itu menjadi murtad, sedangkan harta yang sebelumnya diserahkan kepada keluarganya yang masih muslim. Yang keenam yaitu adalah pemberontakan. Pemberontakan adalah perlawanan atau penolakan yang memunculkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi orang yang memberontak adalah hukuman mati. Tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, dan jika ada 2 golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu keduanya golongan tersebut berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam jarimah yang terakhir adalah takzir. Takzir adalah hukuman yang diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan
dan atas kebijakan hakim karena tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis atau tidak diatur di dalam aturan atau hudud agar orang tersebut mendapat efek jera dan pelajaran kepada si pelaku. Contoh perbuatan takzir ada penghinaan, saksi palsu, dan tidak melaksanakan amanah. Contoh sanksi takzir adalah hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman pemboikotan, hukuman salib, dan hukuman denda. Tiga warga kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh yang melanggar peraturan kanun syariat Islam dihukum cambuk sebanyak 307 kali di halaman Masjid Agung Islamic Center Kota Lok Sumawe. Ratusan aparat keamanan dari Polres Lok Sumawe dan Satpol PP ikut disiagakan di lokasi untuk menjaga keamanan. Ribuan warga kota Lok Sumawe menyaksikan secara langsung proses pelaksanaan eksekusi cambuk terhadap tiga warga di depan Masjid Agung Islamic Center. Ketiga warga yang melanggar konun atau peraturan syariat Islam ini dicambuk di atas panggung di depan umum sebanyak 307 kali. Dua orang pelaku tindakan asusila yang dihukum cambuk sebanyak 100 kali, yakni Muhajir 34 tahun dan Mazidah 30 tahun. Sedang satu terpidana lagi, Fahrul Rozi 19 tahun menjalani hukuman cambuk sebanyak 107 kali setelah dipotong masa tahanan. Ketiga terpidana dihukum cambuk karena telah melanggar peraturan syariat Islam di Aceh, khususnya pada pasal 33 ayat 1 Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah serta dalil-dalil syariah. Kalau di daerah lain mungkin bukan jarimah jinah yang dilakukan, mungkin jarimah khalwat, maisir. Jadi kalau jarimah seperti itu hukumannya bukan ukubat hudud. Beda dengan jarimah jinah, memang harus dengan ukubat hudud cambuk 100 kali. Dalam pelaksanaan eksekusi cambuk tersebut, ratusan aparat keamanan dari Polres Lok Sumawe dan Satpol PP ikut disiagakan di lokasi untuk menjaga keamanan serta mengantisipasi dari hal yang tidak diinginkan.